Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah. Setelah kita membahas dalam beberapa pertemuan tentang amalan-amalan yang menjadi perisai dari api neraka Allah, dan itu setelah kita selesaikan, dan mulai subuh hari ini insyaallah kita akan mulai membahas tema yang baru, yaitu tentang amalan-amalan yang Allah beri pahala sama dengan pahala haji dan umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tanda dan bukti kasih sayang Allah, Allah berikan kesempatan pada hamba melakukan amalan yang amalan itu terkesan ringan dan mudah, tetapi Allah beri pahala besar-besar yang secara logika kita tidak cocok antara amal dengan pahala. Ini bagaikan orang-orang yang membuat perlombaan ringan dan mudah, tapi pahalanya besar. Kalau seandainya kita membuat sebuah perlombaan, contohnya perlombaan makan kerupuk, itu perlombaan ringan, mudah, cuma makan kerupuk saja, tapi tiba-tiba pahalanya, hadiahnya mendapatkan satu rumah. Bayangkan makan kerupuk bisa dapat satu rumah. Secara logika ini tidak mungkin, dan tidak ada di dunia orang yang membuat perlombaan begitu, tidak ada. Kecuali terkena unsur judi baru ada. Contohnya kalau di TV membuat pertanyaan melalui kuis dengan mengumpulkan uang dari seluruh rakyat Indonesia yang menjawab pertanyaan melalui SMS premium. Itu ketika uang sudah terkumpul dari berbagai belahan daerah di Indonesia, mungkin dalam hitungan 1 jam terkumpul 1 M. Itu baru kita bisa hanya dengan menjawab satu pertanyaan dapat mobil, dan mobil itu dibeli dengan uang dari 1 M tersebut. Yang kumpul jutaan orang, yang dapat sebagai pemenang cuma 1 orang. Itu bisa dilakukan, tapi pasti dia telah terjatuh ke dalam dunia judi. Tapi kalau perlombaan normal, orang tidak melakukan itu. Disesuaikan, semakin besar perjuangan untuk menang, baru dapat pahala atau baru dapat piala yang besar-besar. Makanya kadang-kadang lomba tahfizul Quran 30 juz, menang dapat hadiah umrah, selain dapat uang tunai sekitar 30 juta. Wajar. Untuk menjadi seorang yang hafizul Quran itu butuh waktu bertahun-tahun, dan itu pun hafalannya bisa hilang, bisa tidak. Wajar kalau dapat pahala atau piala seperti itu. Tapi semua yang tidak mungkin di dunia, tidak mungkin bagi hamba, mungkin bagi Allah. Bagi Allah kecil sekali kalau mau berikan pahala besar. Walaupun kita hanya menggerakkan lisan, kalau Allah ingin beri sesuatu yang suka-suka Allah, maka itu adalah sesuatu yang mungkin bagi Allah.
Jemaah melakukan Allah, yang akan kita bicarakan ini adalah amalan-amalan yang Allah beri pahala sama seperti orang melakukan haji dan umrah. Bayangkan, haji dan umrah adalah kumpulan dari semua ibadah. Kalau ketika kita salat, kita telah melakukan ibadah badan dan lisan. Ketika kita berpuasa, kita telah melakukan amalan badan. Ketika kita berzakat, maka kita telah melakukan amalan harta. Tapi ketika haji dan umrah, semua amal itu dikumpulkan. Di situ berkumpulnya perjuangan mencari harta. Pertama, untuk bisa daftar haji. Lalu kemudian harus dapat uang untuk bisa bertahan hidup di sana. Selain daripada itu, harus menyimpan uang untuk bisa bertahan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan. Mungkin 35 juta habis untuk urusan kita di sana, tapi kita harus berfikir sekitar 20-an juta atau 10 juta paling kurang untuk 40 hari kita tinggalkan keluarga. Perjuangan mencari uang. Dan itu bahagian ibadah haji. Lalu di sana juga berkumpul amal lisan dan amal badan. Disuruh talbiyah, disuruh dengan zikir-zikir tertentu. Lalu kemudian badan bergerak-gerak, tawaf, sa'i, sampai berpeluh keringat, berkumpul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'. Orang kalau hajinya mabrur, maka tidak pantas mendapatkan pahala illa al-jannah, kecuali surga. Itu janji Nabi. Kalau haji mabrur, maka tidak pantas mendapatkan pahala dengan hitungan-hitungan, tapi langsung pahalanya surga. Syaratnya mabrur. Tapi untuk mendapatkan mabrur itu, kita juga tidak bisa sembarangan melabel bahawa kita adalah golongan haji mabrur. Karena mabrur itu diukur mulai dari sebelum berangkat, di tengah-tengah perjalanan proses haji sampai pulang. Paling kurang secara singkat, kita ingin katakan, kalau kita merasa diri mabrur, lihat dulu siapa kita setelah pulang. Apakah bertambah kuat ibadah kita? Kalau dulu sebelum haji mungkin jamaah salat, kita bolong-bolong, subuh ada, maghrib ada, tapi tidak ada Aisyah. Tapi pulang haji, Masya Allah, mulailah kita menjaga amal tersebut. Di saat itu sudah mulai nampak ciri-ciri haji mabrur. Karena ada Pak Haji, walaupun sudah 2 kali haji, tidak pernah nampak di masjid manapun. Tidak ada solat jamaah, lebih memilih solat sendiri. Ini ciri-ciri bukan haji mabrur. Kemudian nampak dari gaya hidup bertambah, lisannya bertambah baik, akhlaknya bertambah baik, pakaiannya bertambah baik. Yang dulu cuci mobil di depan rumah dengan memakai celana pendek, pulang haji kemudian malu rasanya. Kemanapun malu rasanya. Dulu jogging dengan celana pendek, pulang haji tampil beda. Tidak berani lagi buka aurat. Sudah mulai muncul ciri-ciri. Yang dulunya kriat luar biasa, pelitnya luar biasa, pulang haji berubah jadi dermawan. Itu Nabi yang sebutkan ciri-ciri itu. Termasuk ciri-ciri haji mabrur adalah it'amut ta'am, pulang haji suka memberi sedekah. Kalau pulang haji masih kriat, bahkan lebih parah lagi, tidak usah mengaku diri haji mabrur. Dan semua ini rangkaian yang menyebabkan kita tahu kita mabrur di hadapan Allah atau tidak. Cuma jemaah melakukan Allah, karena haji adalah rukun Islam yang terakhir. Kenapa diletakkan yang terakhir? Karena perjuangan untuk bisa melakukannya adalah perjuangan bagi orang-orang yang Allah buka pintu rezeki untuknya. Makanya Allah sebutkan syaratnya, inistata'ta ilaihi sabila. Dalam satu ayat lain, manistata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya dibebankan bagi mereka yang sudah mampu berjalan, tidak sakit, sehat badan, kemudian mampu untuk berangkat dengan harta, lalu mampu menyimpan uang untuk keluarga yang ditinggalkan, dan kemudian aman di jalan. Kalau sudah ada itu, maka tidak juga berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengancam dalam salah satu hadis, man ataqal hajja, barang siapa yang sudah mampu berhaji, lam yahujja, tidak juga merencanakan haji, falyamut, kalau dia mati, insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, matinya dalam pandangan Allah bagaikan matinya Yahudi atau Nasrani. Jadi kita ingin kasih tahu dulu begitu besarnya pahala haji sampai langsung surga. Otomatis melakukan haji berbarengan dengan umrah. Itu otomatis. Maka jemaah melakukan Allah, di antara bukti Allah sayang kita, Allah tahu bahwa di antara kita tidak semuanya mampu berangan-angan menjadi orang yang melaksanakan haji. Ada di antara kita yang memang tidak punya harta, hidup dalam kemiskinan. Mendaftar haji 25 juta, 100 ribu. Dia jangankan 25 juta, 250 ribu pun susah. Tinggal di gubuk tua. Dia hanya bisa melihat orang-orang yang selalu dilepaskan menuju ke haji. Dia sendiri tidak mampu berangkat. Ada orang-orang yang alhamdulillah punya kerja, tapi selalu pas-pasan. Gaji 3 juta, 3 juta untuk belanja. Itu pas-pasan sekali. Apalagi anak mencapai 10 orang, apalagi 25 orang. Itu bagaimana cukup itu? Apalagi kalau ada orang yang nekat, isteri 2, 3, 4, mana cukup 3 juta? Maka yang gaji-gaji 3 juta enggak usah fikirkan tambah isteri, cukup tambah anak saja. Karena di setiap diri anak ada rezeki yang Allah telah catat pada dirinya. Le anak, le rezeki, kata orang tua. Yang betul. Orang tua dulu jangan tanya dalil. Tapi yang mereka katakan masalah itu benar. Karena di setiap diri anak Allah catatkan rezeki. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Cuma rezeki itu Allah tetapkan melalui tangan ayahnya. Makanya ada orang yang dulu ketika belum punya anak, itu tidak diangkat-angkat jadi PNS. Ketika sudah punya anak pertama, sudah muncul pengumuman pemerintah, tolong catatkan diri dalam buku putih. Walaupun bukunya coklat, tapi yang dimaksud akan terjadi pemutihan. Anak kedua, alhamdulillah, betul-betul diangkat. Jadi apa? Pegawai kontrak. Kan lumayan sih. Ditunggu 4 tahun, punya anak 2 orang lagi. Masya Allah, hari ini telah jadi PNS. Gaji bertambah-tambah. Punya anak 7 orang. Hari ini Allah buka yang bernama sertifikasi 2 kali gaji. Itu 7 orang anak. Itu contoh bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang tidak takut untuk memberikan rezeki kepada keluarganya, walaupun dia punya banyak anak. Maka jemaah, maka Allah tahu di antara kita tidak semuanya seperti begitu. Ada yang hidup pas-pasan, mau daftar cuma angan-angan, dia tidak bisa daftar. Bagi kita ini yang ingin merebut pahala besar-besar dari Allah, ketika Allah sudah melihat kekurangan seorang hamba, maka Allah berikan kesempatan lain. Dia tidak melaksanakan haji karena tidak mampu. Kalau sudah mampu berdosa. Dia tidak mampu melaksanakan umrah, tapi ada amalan-amalan yang Allah beri kesempatan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan haji dan umrah. Sama. Jadi bagaimana pahalanya sama? Ya, pahalanya seperti orang pulang haji dan umrah. Cuma dia tidak disebut Pak Haji, karena pada dasarnya dia belum melakukan haji. Sekaligus dia perlu tahu, berbeda kalau melakukan haji benaran dengan umrah. Itu lebih besar lagi pahalanya. Tapi orang-orang yang melakukan amal-amal ini, yang akan kita sebutkan nanti satu persatu insya-Allah, itu sama dengan melakukan haji dan umrah. Cuma kalau melakukan haji dan umrah tentunya lebih besar, karena itu perjuangannya lebih besar. Jadi kenapa begitu besar pahalanya? Allah ingin memasukkan kita ke surga. Allah ingin memudahkan kita membuka pintu surga. Allah tidak ingin hamba terlalu sedikit amal ketika ditimbang di padang mahsyar. Jadi coba lihatlah kasih sayang Allah. Kalau amal baik itu dikali-kali lipatkan. Jadi satu amal baik kali 10. Ikhlas, susah untuk mengeluarkan sedekah, dikali 700. Jadi amal baik selalu antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu amal baik. Satu huruf Al-Quran 10 pahalanya. Satu huruf. Satu huruf. Alif Lam Mim. Alif 10, Lam 10, Mim 10.
Orang bersedekah 1,000, 1,000 itu dalam celeng, dalam catatan amal 10,000. Maka makin senang orang hari ini berinfak dengan 1,000 kan kedepa lagi kan. Tapi kalau orang yang infaknya semakin susah dia keluarkan, tapi dia paksakan keluar, artinya dia orang miskin, tapi dia berikan 10,000 dan ikhlas karena Allah di balik kesusahannya mengeluarkan harta, maka Allah bisa kalikan itu sampai 700 kali lipat. Lihat kalau amal baik Allah kali-kali lipatkan, luar biasa. Tapi kalau melakukan amal buruk, Allah tidak kali lipatkan, hanya disesuaikan dengan model amal buruknya. Jadi kalau amal buruk mencuri, dia cuma dapat dosa mencuri, tidak seperti 10 kali mencuri. Kalau dia berzina, dia dapat dosa berzina, tidak seperti 10 kali berzina. Tidak cukupkah kasih sayang Allah kepada kita? Luar biasa Allah manjakan kita. Hanya dengan senyum saja sedekah, bersabar saja dengan sakit yang diderita selama 3 hari, maka Allah ampunkan semua dosanya. Maka Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah inginkan kita masuk surga. Oleh kerana itu, di saat diberi kesempatan beramal, beramallah. Di saat Allah masih sayang kepada kita, Allah tidak biarkan kita dalam maksiat, maka kejarlah amal. Salah satu kasih sayang Allah yang akan kita jabarkan adalah ada amalan-amalan yang dapat pahala seperti melakukan haji dan umrah. Dan ini semuanya didasarkan dengan hadis-hadis. Dan hadis itu tidak termasuk golongan hadis-hadis yang dhaif. Artinya semuanya hadis, paling kurang hadis hasan, dijadikan hujjah dan dijadikan amal. Apa dia? Kita bahas yang pertama saja pada subuh hari ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan serangkaian ibadah dari mulai sejak salat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi dia menjaga paket ibadah. Ada paket ibadah yang dilakukan mulai dari semenjak salat subuh sampai terbit matahari. Jadi batasannya kalau kita ukur dengan jam, dari jam 5 mulai azan berbunyi sampai pukul 6.35 kalau sekarang. Karena terbit matahari pukul 6:20, 6:17, 6:18, 6:20 kita pukul rata. 15 menit setelah itu sempurna terbit matahari. Maka 6.35 bertahan dari mulai azan subuh, bertahan sampai 6.35 melakukan serangkaian ibadah. Kalau dia istiqamah, cocok dengan prosedural, tidak keluar dari prosedural yang Nabi berikan, maka dipastikan orang ini akan mendapatkan pahala setiap subuhnya seperti melakukan haji dan umrah. Seperti, ini yang disebutkan pahalanya seperti, bukan kita berhaji dan umrah. Jadi jangan keluar dari pintu alhamdulillah kah haji dan umrah. Tidak, seperti. Yang berhaji lebih hebat, yang berumrah lebih hebat. Ini seperti. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi dalam 2 hadis, kedua-duanya berderajat hasan. Yang pertama, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat as-subhi," kata Rasulullah, barang siapa yang salat subuh fi masjidin jama'atan, di dalam satu masjid secara berjamaah, yusabbitu fihi hatta yusalli subhatad duha, lalu dia bertahan di masjid itu sampai datangnya waktu duha pertama, kana ka ajri haj atau mu'tar tammah hajjatahu wa umratahu, maka dia di subuh hari itu mendapatkan pahala sama seperti melakukan haji dan umrah, yaitu sempurna pahalanya. Maksudnya seperti orang haji dan mabrur, seperti orang haji dan umrah yang mabrur. Sempurna kata Rasulullah. Seperti orang yang hajinya sempurna, umrahnya sempurna. Hadis ini riwayat Tabrani
dengan derajat yang hasan dalam satu pandangan ulama, sahih dalam pandangan ulama lain. Hadis satu lagi yang mendukung amalan ini, iaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man shallal ghadat fi jama'atin." Di sini lihat proseduralnya Bapak Ibu melakukan Allah. Jadi baru dapat pahala haji umrah itu proseduralnya dilihat. Kalau tidak cukup syaratnya tidak dapat. Walaupun kita duduk di masjid sampai jam zuhur, kalau tidak sesuai dengan syarat ini tidak dapat. Maka apa syaratnya? Yang pertama adalah salat subuh berjamaah. Berjamaah. Saya membaca keterangan syarah-syarah dari tentang hadis ini. Para ulama sebahagian besar mengatakan yang dimaksud dimanapun berjamaah maka sudah masuk kategori syarat pertama. Baik berjamaah di masjid maupun berjamaah di rumah kalau ada uzur datang ke masjid. Karena kadang-kadang tidak selamanya kita mampu berjamaah di masjid kalau Allah beri uzur. Contohnya hujan lebat. Kita sudah siap-siap mau ke masjid, tiba-tiba hujan lebat. Lalu kita melakukan jamaah dengan anak kita, isteri kita. Para ulama mengatakan kalau terjadi uzur yang datang dari Allah, bukan disengaja solat jamaah di rumah. Karena jamaah itu disuruh ke masjid. Nabi tidak pernah mempraktekkan jamaah bersama isteri, walaupun sayang sekali kepada istrinya. Tapi Nabi tidak pernah menjadi imam untuk istrinya. Karena perempuan memang porsinya solat di rumah lebih mulia. Tapi kita laki-laki, Allah suruh keluar. Allah suruh keluar. Kemana? Ke tempat azan berbunyi. Jadi syarat pertama kalau mau dapat paket itu, syaratnya salat subuh berjamaah di masjid atau salat subuh berjamaah di rumah kalau Allah beri uzur tidak bisa ke masjid. Oleh kerana itu, tidak akan mendapatkan pahala ini bagi mereka yang salat sendirian. Jadi kalau pilihannya salat sendiri, dia tidak dapat pahala ini. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'u syam." Syarat kedua, kalau mau dapat pahala ini, setelah salat subuh, lalu dia duduk di tempatnya, lalu berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Ini syarat kedua. Duduk di tempat. Maksud duduk di tempat, ada yang ulama mengatakan wajib duduk di atas sajadah tempat kita solat. Tapi ada juga yang sedikit melonggarkan maksud ini dengan mengatakan yang penting tetap dalam masjid, di tempat kita solat. Artinya tidak boleh keluar dari masjid. Jadi walaupun kita keluar dari masjid dengan tujuan untuk pergi ke kamar mandi, mungkin karena kita merasakan sakit kencing atau apa saja, masih didaftarkan sebagai orang-orang yang akan dapat. Karena itu datang uzur dari Allah. Jadi keluar kalau hanya ke kamar mandi, balik lagi itu dihitung sebagai orang yang akan dapat pahala. Tapi kalau keluar dari masjid lalu duduk di teras sambil menggosip, sambil melakukan sesuatu, bicara panjang atau apalah, merokoklah segala macam, itu kehilangan pahala ini. Karena syarat kedua, setelah solat subuh duduk, boleh geser-geser sedikit tidak mengapa. Sambil duduk itu apa yang disebutkan? Yazkurullah ta'ala. Dia berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu ada yang modelnya memang zikir-zikir mutlak yang diajarkan Nabi. Istighfar, Allahumma antas salam, itu zikir setelah solat, itu diajarkan langsung oleh Nabi. Tapi setelah itu yang dimaksud bersambung zikir dengan yang lain. Artinya tidak boleh ada pembicaraan dunia, kecuali betul-betul hanya selingan yang dibutuhkan. Jadi bersambung zikir setelah zikir itu, yaitu duduk, ambil Quran. Ya, tentunya ambil Quran kita butuh bergerak. Makanya sebahagian besar ulama mengatakan yang penting di masjid. Sebab kalau yang pendapat tadi mengatakan duduk tidak boleh bergerak-bergerak, itu bagaimana kita suruh ambil Quran sama orang, sedangkan kita sendiri tidak hafal Quran? Apakah kita mengatakan kacau Quran tian, ilung kena haji dengan umrah sebuahnya, kacau Quran tian? Orang itu pun mengatakan ilung pergi kena haji dengan umrah sih.
Akhirnya menggapai-gapai berdua untuk mencari Quran. Itu mungkin terlalu ekstrim pendapat itu. Kita lebih setuju dengan pendapat sebahagian besar ulama yang penting dalam masjid. Maka dibolehkan bergerak ambil Quran, baca Quran. Atau kemudian dia mulai mendengarkan tausiah. Karena mendengarkan tausiah termasuk ta'lim. Atau berdiskusi urusan agama. Atau ada pengajian. Maka ada baiknya membuat pengajian subuh. Salah satunya adalah untuk memudahkan kita mendapatkan pahala itu. Tapi kalau berhenti pengajiannya di saat matahari terbit, kita sebentar lagi sudah berhenti. 5 minit tak habis. Jadi syarat kedua berzikir. Tapi kalau sudah habis zikir, lalu kita mulai bicara dengan orang. Kita mengatakan misalnya, ini kita sudah zikir, habis baca Quran kita mulai bicara sama orang. Kita panggil, kaduk kena boleh. Hutang lum, kali kebayi. Dia sudah mulai bicara. Ni masuk kantor jam berapa? Kayak mana? Masalah online, daring ini kayak mana? Kita mulai bicara. Mulai bicara masalah dunia, maka batallah pahala ini. Tapi kalau sifatnya zikir yang bentuknya ta'lim, arti berzikir mengingat Allah dalam bentuk apapun. Ini seperti memberi tausiah. Kita duduk mendengar. Tidak ada selingan-selingan yang sifatnya dunia. Tidak ada pembicaraan bisnis, tidak ada pembicaraan yang tidak bermanfaat. Duduk. Itu dapat. Tapi lihat syarat berikutnya. Apa syarat berikutnya kata Nabi? Hatta tatlu'us syam. Duduknya sampai terbit matahari. Jadi dalam istilah terbit matahari itu ada dua model yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau disebutkan tatlu' itu maksudnya terbit matahari sempurna, sudah sepenggalah. Itu sudah masuk waktu duha. Sudah masuk waktu duha. Kalau disebutkan syuruk, itu awal terbit. Kalau disebutkan syuruk, awal terbit. Kalau Bapak buka aplikasi Muslim Pro yang bisa selalu memberitahu waktu, dia ditulis dua, waktu syuruk dan waktu tulu', waktu terbit. Syuruk itu awal terbit. Jam berapa sekarang? Dia tergantung. Kalau terlambat, ya terlambat. Kalau cepat, cepat. Selama ini lumayan cepat, kerana subuh sudah bergeser lebih cepat. Saya cek dalam beberapa hari ini, itu syuruk keluar matahari pertama jam 6.17 atau tepatnya mungkin jam 6.20. Itu tidak boleh solat di situ. Di situlah waktu yang disebut oleh para ulama haram dan sebagian ulama mengatakan makruh. Waktu yang tidak boleh solat ketika naik matahari. Itu waktunya itu. Ketika turun matahari bangun terbenam dan ketika matahari tepat di atas kepala menuju ke salat zuhur, itu waktu-waktu yang makruh untuk salat. Bahkan sebahagian mengatakan haram. Jadi tidak boleh salat di situ. Makanya ada orang-orang yang kurang ilmunya, kurang pas mendengarnya, habis tausiah jam 6:15. Gedakat laju sembahyang 2 rakaat. Karena berfikir untuk dapat pahala haji dan umrah. Padahal dia salat di waktu yang diharamkan. Makanya perlu melihat syarahnya baik-baik. Rasulullah menyebutkan tatlu' dari 6.20 untuk terbit matahari sepenggalah awal waktu duha, itu butuh waktu 15 sampai 20 menit. Tunggu paling bagus 20 menit. Karena itu sudah masuk aman menunggu 20 menit. Jadi kita bisa solat kalau hari ini, pertama salat subuh berjamaah, kemudian berzikir, duduk berzikir kepada Allah. Nah, kalau batal wuduk dibolehkan, kamar mandi ambil wuduk kembali, itu tidak mengapa, karena dibutuhkan. Nah, kemudian sampai kapan duduknya? Kalau sekarang pukul 6.35 minimal. Paling bagus lebihkan sedikit 5 menit lagi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jadi pukul 6.40 ketika kita mendirikan solat penutup paket dari subuh, itu penutup paket dari subuh. 6.40 itu sudah masuk waktu duha pertama. Lalu apa yang terjadi? Syarat berikutnya yang keempat, summa shalla raka'atain. Lalu dia tutup semua amal dari salat subuhnya dengan 2 salat rakaat. Dengan 2 salat rakaat, dengan 2 rakaat salat. Balik-balik. Ini bakal habis hotel. Ditutup dengan 2 rakaat salat. Itu salat apa?
Kalau masalah nama apa? Orang macam-macam memberi nama. Salat syuruk, salat isyraq. Tapi salat itu tidak disebutkan nama dalam hadis. Yang ingin dikasih tahu nama Nabi itu salat sunnah mutlak. Ada yang mengatakan itu salat duha. Boleh melakukan salat duha. Tapi ingat, ada hadis Nabi waktu ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, kapan paling baik kami melakukan salat duha?" Apa jawab Nabi? Bukan di awal waktu. Nabi menjawab, "Salatlah duha ketika anak unta sudah mulai bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan." Kapan anak unta bangkit? Anak unta itu duduk dari waktu subuh di padang pasir, dengan mamak-mamaknya, duduk. Nah, mereka bangkit ketika matahari sudah mulai panas, iaitu kira-kira pukul 8:30 atau pukul 9. Itu jawaban Nabi. Jadi orang ada yang mengatakan hana sembahyang isyraqnya, yang na sembahyang duha. Baca hadisnya, hadis yang kuat-kuat. Masalah nama isyraq itu para ulama beda-beda memberi nama. Sama seperti kita memberi nama salat tahiyatul masjid. Itu dalam hadis tidak disebutkan namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu nama yang diberikan kemudian. Rasulullah cuma mengatakan kalau masuk masjid jangan duduk, salatlah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala. Tidak disebut nama tahiyatul masjid. Kemudian ulama-ulama memberi nama salat untuk menghormati masjid. Begitu juga ini. Jadi niat waktu salat itu niat salat sunnah mutlak. Sengaja aku salat 2 rakaat, salat sunnah kerana Allah Ta'ala. Selesai. Dia tutup paket itu. Kalau dia mendapatkan sempurna seperti prosedur ini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Rasulullah mengatakan subuh hari itu dia mendapatkan pahala haji dan umrah tammah, sempurna, kata Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan. Maka jemaah melakukan Allah, Masya Allah, Allah muliakan kita. Bagi yang punya waktu, bagi yang tidak punya kewajiban harus masuk kantor, bagi yang tidak ada suruhan isteri untuk mengantar anak ke sekolah, bagi yang sudah pensiun, bagi yang masa-masa online boleh masuk terlambat sedikit. Di saat seperti itu, saatnya kita merebut pahala besar ini. Terutama bagi kita Pak yang sudah beruban, umur lanjut di atas 50, yang baik nawa ini, nedu ini. Nyonya baik nawa ini. Tapi nabu Ustaz, menyonabu, kan? Artinya kita duduk di luar makan nasi, batal pahala tadi. Jadi bagaimana juga? Boleh makan nasi di masjid, batal juga karena tidak disuruh makan nasi, yang disuruh berzikir. Jadi bagaimana? Ya tahan dulu. Tahan sampai selesai 2 rakaat, lalu kemudian silahkan melakukan kegiatan. Masya Allah, orang-orang yang melakukan kegiatan ini hanya bertahan sekitar 1,5 jam dari salat zuhur, tapi pahalanya dia keluar dari masjid dalam keadaan penuh dengan pahala. Beruntunglah mereka yang istiqamah. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya, dan mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk mampu melakukannya. Jemaah melakukan Allah, inilah yang kita bisa sampaikan, dan insya-Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lihat pahala-pahala dengan hadis-hadis yang menyebutkan amalan lain yang setara dengan haji dan umrah. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kirimkan keberkahan pada keluarga, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.